Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati, saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar, Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu, kita memasuki video yang ketiga dari judul besar, Andakah Murid Kristus Itu? Kita mencermati gaya hidup Yesus Kristus yang sangat sederhana pada titik yang ketiga. Kita akan mencermati titik-titik yang penting agar supaya kita mampu mencontoh dan meneladani hidup Kristus sama seperti ketika dia datang ada di tengah-tengah para rasulnya. Karena itulah yang diajarkan oleh dia. Itulah yang dipraktekkan oleh dia. Dan saat itu disaksikan oleh para rasul, sehingga apapun yang didengar oleh para rasul dari apa yang diajarkan oleh Kristus, dan apapun yang dia lakukan di dalam kehidupan Kristus yang dilihat oleh mata para muridnya, itulah sebuah pengajaran yang patut kita pahami, kita mengerti, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita layak disebut sebagai murid-murid Yesus Kristus Tuhan. Saudara, titik yang ketiga, dia menunjukkan dia yang adalah Tuhan yang maha mulia, maha kaya, maha kuasa, maha segalanya, yang berasal dari surga, yang berkenan turun ke dunia, menjelma serupa dengan umat ciptaannya dalam jati diri. Yesus telah memberikan teladan kepada saudara dan saya bahwa hidup yang sangat sederhana, hidup benar itu adalah hidup yang tidak keduniawian. Yang tidak keduniawian. Silakan ditulis. Yang ketidak keduniawian. Saudara, hidup di dunia meninggalkan keduniawian bukanlah sesuatu yang mudah. Pastilah menjadi sesuatu yang sulit. Karena di dunia segala sesuatu prestasi itu selalu diukur dengan jumlah bilangan. Dengan jumlah atau dengan kuantitas. Itulah sebagai ukurannya. Salah satunya, dunia seringkali memberitakan kepada saudara dan saya rankingnya orang-orang kaya sedunia. Itu siapa saja, dengan jumlah kekayaan yang dimiliki berapa US dollar. Nomor 1 dunia ini, 2 ini, dan lain sebagainya. Kemudian pengusaha di Indonesia, yang nomor 1 di Indonesia ternyata baru masuk di dunia nomor kesekian kalau dia dimasukkan untuk ranking dunia dan lain sebagainya. Saudara, semuanya bicara tentang jumlah. Sehingga dengan demikian, orang yang ingin berprestasi selalu berpikir, saya bisa berapa? Sehingga dengan demikian ketika Yesus Kristus Tuhan menunjukkan
hidup yang ketidakkeduniawian, itu menjadi persoalan yang sulit bagi murid-murid Yesus Kristus Tuhan sendiri. Tetapi yang perlu diingat bahwa Dia yang adalah Tuhan adalah Allah yang tidak melarang saudara dan saya boleh meraih sukses, boleh menjadi kaya. Hanya saja Dia memberikan peringatan yang perlu saudara dan saya waspadai, yaitu Dia berkata, hati-hati orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang kaya yang oleh karena kekayaannya dia menjadi orang yang secara sifat dan karakternya itu bisa berubah. Oleh karena itu, Tuhan senantiasa mengingatkan orang-orang Israel agar supaya orang-orang Israel itu mengingat bahwa kamu dulu adalah budak di tanah Mesir, di mana hidupmu tidak memiliki masa depan, di mana hidupmu tertindas oleh bangsa Mesir, tetapi yang oleh karena belas kasihan Tuhan, engkau dikeluarkan dari Mesir dan diberikanlah negeri yang indah, negeri yang makmur, sehingga keadaanmu sekarang berubah 180 derajat dibandingkan ketika engkau ada di negeri Mesir. Oleh karena itu, Tuhan inginkan, jangan oleh karena engkau sekarang menjadi lebih baik, engkau melupakan akan segala kebaikan Tuhanmu. Engkau menjadi orang yang jahat, yang tidak menuruti perintah akan Allahmu. Oleh karena itu, Tuhan selalu ingatkan kepada bangsa Israel, demikian pula dengan Anda dan saya, yang mungkin hari ini diberi berkat yang lebih baik dibandingkan orang-orang lain. Oleh karena itu, hatimu tetap melekat kepada Tuhanmu, bukan kepada harta benda duniawi yang Tuhan berikan. Boleh engkau nikmati bersama dengan keluargamu. Saudara, salah satu yang ditunjukkan oleh Tuhan adalah ketika di dalam Matius pasal yang ke-8, kita mau lihat Matius pasal yang ke-8, saya bacakan di situ ayat yang Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-20. Demikian bunyi firman-Nya. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, inilah kehidupan Tuhan Yesus yang ditunjukkan di hadapan para muridnya. Dia yang adalah anak Allah, Dia yang adalah Tuhan itu sendiri, telah menunjukkan hidup yang sangat sederhana. Dan ketika Dia mulai mengajar, ada juga ahli Taurat dan orang Farisi yang mengagumi Dia. Dan ahli Taurat orang Farisi ini berkata, Tuhan, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi, menjadi pengikutmu, menjadi muridmu. Tetapi dengan bijaksana Tuhan Yesus ingin agar supaya sebelum keputusan itu engkau ambil, engkau berpikir lebih dulu. Yaitu kalau engkau mau mengikut aku, ketahuilah keadaanku yang kau ikuti. Bahwa aku sebagai anak manusia berbeda sekali dengan orang yang lain. Di mana Dia mengandaikan, lihat, serigala saja punya liang, burung punya sarang,
Tetapi aku, anak manusia, untuk meletakkan kepala tidak ada tempat. Inilah gambaran kehidupan dia, bahwa dia adalah orang yang benar-benar hidup tidak keduniawian. Walaupun sesungguhnya bicara tentang Yesus Kristus Tuhan, kita mesti melihat dari dua dimensi yang berbeda. Dimensi yang pertama, dia adalah 100% ilahi. Lewat apa? Keilahiannya ditunjukkan lewat segala mujizat yang telah dia lakukan, yang tidak bisa disamai oleh nabi manapun. Di mana orang lahir buta, sejak lahir, sejak kecil itu bisa melihat. Orang lumpuh sejak lahir bisa berjalan. Penyakit kusta bisa disembuhkan. Orang bisu bisa berbicara. Orang tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan. Lazarus mati 4 hari, dihidupkan kembali. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar yang baik. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan bahwa dia adalah 100% ilahi. Tetapi dia juga 100% insani. 100% manusia. Sehingga dia pun harus dicobai oleh iblis di padang gurun. Dia pun bisa dibunuh, mati di atas kayu salib. Dia pun bisa merasakan betapa gentarnya dia harus melewati jalan salib itu. Karena dia sedang membayangkan betapa mengerikan siksa di atas kayu salib yang sebentar harus dia jalani. Saudara, itulah yang dia tunjukkan agar supaya setiap Anda dan saya yang mau menjadi murid Kristus itu pun harus meneladani apa yang dilakukan oleh gurunya. Karena Alkitab berkata, murid tidak akan lebih hebat daripada gurunya. Sudah hebat jika bisa sama. Lebih hebat tidak mungkin, pasti bukan murid. Jadi silakan Anda sebagai anak-anak Tuhan, Anda sebagai hamba-hamba Tuhan, mulai mengkoreksi masing-masing kehidupan Anda dengan siapakah Anda bisa disamakan. Atau hidup Anda itu meneladani siapa? Apakah masih Yesus itu adalah Tuhan dan role model kehidupan kita? Jika tidak, pastilah Anda bukan muridnya dia. Sebab yang namanya murid tidak akan lebih daripada gurunya. Hamba tidak lebih daripada tuannya. Jika dia adalah tuan dan kita ngaku sebagai hamba Tuhan, pasti kita tidak akan melebihi dia. Dari apa? Dari semua kehidupan yang kita lakukan. Karena Kristus hidup juga memberikan teladan bagaimana Anda dan saya harus hidup meneladani kehidupan dia. Saudara, inilah yang dicontohkan oleh orang yang namanya Yohanes Pembaptis. Kalau saya hanya mengangkat contoh yang dilakukan oleh Kristus, pastilah orang Kristen berpikir. Karena pikiran orang Kristen ini sangat kritis. Mereka akan berpikir, pastilah Yesus yang adalah karena dia adalah Tuhan, dia bisa melakukan dengan sangat sempurna. Oleh karena itu, saya juga mau ambilkan contoh dari perilaku yang berkenan di hati Tuhan dari manusia. Sehingga sama dengan saudara dan saya. Ternyata manusia juga ada yang bisa melakukan seperti apa yang dirindukan oleh Kristus. Saudara,
Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Inilah kurang lebih contohnya orang yang hidup tidak penuh dengan keduniawian. Yohanes pasal yang ketiga, saya bacakan ayat yang ke-30. Yaitu judulnya kesaksian Yohanes tentang Yesus. Ia, kata Yohanes, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, saudara, ungkapan Yohanes inilah yang seharusnya menjadi peringatan buat saudara dan saya untuk kita mengkoreksi. Siapa Yohanes? Yohanes adalah orang yang memang sudah dinubuatkan bahwa dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk meluruskan jalannya Tuhan Yesus. Dia membaptis orang Israel dengan berkata, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Dan ribuan orang datang mengaku dosa mereka dan dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Dengan arti kata lain, mereka ini jadi pengikut Yohanes Pembaptis, jadi murid Yohanes Pembaptis. Tetapi apa yang terjadi? Yohanes yang bekerja sudah punya prestasi dalam jumlah bilangan yang besar. Tetapi dia tahu siapa aku, siapa anak Allah itu, anak manusia itu. Siapa aku, siapa Yesus yang adalah Tuhanku. Bukankah aku bekerja hanya untuk kemuliaan Dia? Oleh karena itu dia berkata, aku hanya bisa membaptis engkau dengan air, tetapi Dia yang akan datang lebih berkuasa daripadaku. Membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Dialah yang akan membaptis kalian dengan Roh Kudus. Dan dia mengakui dengan kerendahan hatinya. Dia tidak keduniawian. Saudara, keduniawian itu salah satunya pengakuan. Dan Yohanes Pembaptis itu justru mengaku bahwa aku membuka tali kasutnya saja, aku tidak layak. Sehingga ini memberikan gambaran kepada pendengar betapa tinggi dan mulianya orang yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis, di samping dibandingkan Yohanes Pembaptis yang saat itu menjadi orang yang sangat dikagumi dan dihormati oleh bangsa Israel. Tetapi Yohanes Pembaptis ingin menunjukkan bahwa yang aku maksud, Yesus yang adalah Tuhan, itu terlebih mulia daripada aku. Sehingga dengan aku berbuat sebaik-baiknya, berprestasi yang luar biasa, biarlah prestasi itu bukan untuk aku. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kita boleh berhasil sebagai seorang hamba Tuhan, tetapi yang harus semakin dimuliakan adalah Tuhan yang berkenan memakai kita. Bukan dibalik. Sekarang zamannya orang-orang tertentu ingin supaya jemaat itu mengkultuskan pendetanya, bukan memuliakan Tuhannya, sehingga mencuri kemuliaan Allah yang mengakibatkan Tuhan tidak berkenan. Nah, saudara, lihat sekarang apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus juga kurang lebihnya sama dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes pasal ke-15. Saudara bisa baca Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-8. Silakan nanti Anda baca mulai ayat 1, saya ambil ayat 8-nya saja. Begini bunyi firman-Nya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak
Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, dia mengandaikan dia adalah pokok anggur. Anda dan saya adalah ranting-rantingnya yang nempel di pokok anggur. Ketika Anda dan saya berbuah banyak, oleh karena Kristus sebagai pokok anggurnya, dia tetap berkata apa? Biarlah dengan demikian Bapakku yang dimuliakan. Sehingga dengan demikian engkau adalah murid-muridku. Dan dia tunjukkan, dia hidup tidak keduniawian. Oleh karena itu, salah satu orang keduniawian adalah orang yang ingin diakui keberadaannya. Tetapi Yesus Tuhan, Yohanes Pembaptis selalu berkata, biarlah dia menjadi semakin besar dan aku semakin kecil, kata Yohanes. Tetapi Tuhan Yesus selalu berkata, apa yang aku lakukan bukan dari aku sendiri, tetapi perintah dari Bapakku. Sehingga ketika engkau berbuah banyak, engkau memuliakan Bapakku. Dengan demikian, engkau adalah murid-muridku. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.